Back Leeds United siap. Siapa pemain keturunan gabung duluan ke timnas Indonesia di ronde 4? Jika benar timnas Indonesia makin mengerikan, saksikan faktanya di sini. Media Belanda ikut dukung bintang timnas Indonesia Dean James gabung Ajax Amsterdam. Sangat cocok, saksikan di sini ulasannya. Timnas Indonesia akan tambah pemain keturunan jelang ronde keempat, PSSI masih belum bisa pastikan. Begini katanya. FA minta jaminan keamanan timnas Malaysia U23 di Indonesia. Saksikan beritanya di sini. Back Leeds United siap. Siapa pemain keturunan gabung duluan ke timnas Indonesia di ronde 4? Jika benar timnas Indonesia makin mengerikan, saksikan faktanya di sini. Jelang bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, siapa pemain keturunan yang lebih dulu gabung timnas Indonesia? Timnas Indonesia didesak untuk menambah pemain keturunan guna bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan ini datang dari pendukungnya, mengingat pada babak tersebut tim Garuda hanya butuh 2 kemenangan untuk bisa lolos ke panggung Piala Dunia 2026. Melihat kesempatan yang ada di depan mata, tim Merah Putih diminta menyiapkan materi pemain terbaik agar bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Salah satunya dengan menambah pemain keturunan agar bisa menambah kualitas Indonesia saat bertarung di ronde keempat. Penambahan pemain keturunan ini dirasa amat dibutuhkan karena di babak tersebut Indonesia akan bertemu lawan-lawan dari Timur Tengah yang ada di 100 besar ranking FIFA. Alhasil, para pemain keturunan yang harus dinaturalisasi adalah pemain yang punya pengalaman dan punya kualitas mumpuni. Tercatat ada 4 pemain yang dirasa memenuhi 2 syarat tersebut untuk membela timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa saja mereka dan siapa yang akan lebih dulu dinaturalisasi? 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Pemain keturunan pertama yang diprediksi akan lebih dulu dinaturalisasi untuk ronde keempat adalah Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Winger berusia 21 tahun ini sudah memberi kode bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Secara kualitas, Jonathans punya catatan apik dengan mencatatkan 11 gol dan 4 assist dari 31 penampilan. 2. Laurin Ulrich, Stuttgart. Laurin Ulrich merupakan gelandang muda milik klub Bundesliga, Stuttgart, yang punya darah keturunan Surabaya dari kakek neneknya. Dengan darah keturunan yang dimilikinya, pemain berusia 20 tahun itu bisa dinaturalisasi untuk tampil bagi timnas Indonesia di ronde keempat. Secara kualitas, Ulrich dianggap bisa mengisi pos gelandang Indonesia yang kekurangan pemain keturunan dengan torehan 3 gol dan 7 assist dari 13 laga di kasta ketiga Liga Jerman. 3. Jayden Osterwolde, Fenerbahce. Nama ketiga yang bisa dilirik timnas Indonesia adalah Jayden Osterwolde yang merupakan bek andalan milik Fenerbahce. Pemain berusia 24 tahun ini berposisi asli sebagai bek kiri. Namun dengan postur 1,89 meter dirinya bisa menempati pos bek tengah. Sayangnya Osterwolde mengaku dirinya lebih memprioritaskan Belanda. Hal ini membuat dirinya sulit dinaturalisasi untuk ronde keempat. 4. Pascal Struijk, Leeds United. Dibanding 3 nama sebelumnya, Pascal Struijk menjadi satu nama yang paling mentereng karena bermain bersama tim Inggris, Leeds United. Bahkan bek keturunan Surabaya itu menjadi andalan bagi tim yang baru saja promosi ke kasta teratas Liga Inggris tersebut. Namun Struijk dirasa sulit dinaturalisasi oleh timnas Indonesia untuk ronde keempat karena dirinya lebih memprioritaskan Belanda. Media Belanda ikut dukung bintang timnas Indonesia Dean James gabung Ajax Amsterdam. Sangat cocok, saksikan di sini ulasannya. Media Belanda, Football Transfers, ikut dukung bintang timnas Indonesia, Dean James, gabung Ajax Amsterdam. Menurut mereka, Dean James sangat cocok dengan klub raksasa Belanda itu. Media itu menuliskan, bek timnas Indonesia itu bisa menjadi pesaing yang baik jika Ajax Amsterdam merekrut bek muda Roman Vega. Tetapi kini, Dean James masih setia dengan timnya, Go Ahead Eagles. Menurut laporan Football Transfers, saat ini Ajax Amsterdam sedang mencari bek baru setelah Jorel Hato kemungkinan besar akan hengkang. Bek berusia 19 tahun itu memang sedang diincar beberapa klub. Dengan kemungkinan hengkangnya Hato, Ajax dilaporkan sudah membidik bek Argentinos Juniors, Roman Vega. Namun, langkah Ajax juga tidak akan mudah. Sebab, Vega juga sedang diincar oleh River Plate. Football Transfers beranggapan Ajax butuh satu bek lagi jika benar mendatangkan Vega. Menurut media Belanda itu, Dean James adalah sosok yang cocok untuk menjadi pesaing Vega. Kecocokan ini diambil berdasarkan data serta kebiasaan bermain bek Go Ahead Eagles tersebut. Lebih jauh, Career Advantage Tool juga menunjukkan bahwa James adalah pilihan yang bagus untuk Ajax, tulis laporan Football Transfers. Bek kiri berusia 25 tahun itu memiliki club fit sebesar 78 dengan tim Amsterdam, di mana ia tampaknya sangat cocok dengan gaya bermain dan formasi yang disukai orang-orang di Johan Cruyff Arena. Sambung laporan tersebut, di lain sisi, Football Transfers juga menyarankan Ajax untuk mendatangkan Dean ketimbang Vega.
Sebab dilihat dari sisi harga, DIN terhitung lebih murah dari B asal Argentina tersebut. Saat ini, DIN memiliki nilai pasar sebesar 31,29 miliar rupiah. Harga ini lebih ekonomis dari Vega yakni 86,91 miliar rupiah. Adapun, saat ini DIN masih memiliki kontrak cukup panjang bersama Go Ahead Eagles. Kontraknya masih ada hingga Juni 2028. Timnas Indonesia akan tambah pemain keturunan jelang ronde keempat, PSSI masih belum bisa pastikan. Begini katanya, Timnas Indonesia dipastikan akan bertanding di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025 mendatang. Indonesia bersama 5 negara lainnya akan perebutkan 2 tempat untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nantinya ronde keempat akan dimainkan di Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Jelang pertandingan tersebut, Timnas Indonesia digadang-gadang akan menambah pemain keturunan. Salah satu pemain keturunan yang paling dikaitkan dengan Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans. Mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI memberikan tanggapan. Ia meminta kepada semua pihak untuk menunggu langkah yang akan dilakukan oleh PSSI ke depannya. Kita lihat aja nanti. Ada atau tidak, kita lihat saja, buka Arya Sinulinga terkait rencana naturalisasi ke depannya. Di kesempatan itu juga, Arya Sinulinga juga menyampaikan harapannya jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berharap pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berjalan dengan adil. Hal itu didasari oleh Indonesia yang akan bertanding melawan Timur Tengah. Kemarin, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bilang bahwa kami minta agar fair. Oke, kami sudah terima terkait penetapan tuan rumah oleh HFC, ujarnya menyampaikan permintaan dari PSSI. Tapi fair, supaya pertandingan nanti juga fair. Nanti pertandingan itu dijaga oleh HFC, gitu, tambah Arya Sinulinga sebagai jaminan laga tersebut fair dari HFC. Patrick Kluivert juga sama permintaannya. Dia juga pasti mendorong fair play. Perangkat pertandingan juga fair, tutup Arya Sinulinga. Seperti yang kita ketahui, negara Timur Tengah kerap mendapat benefit dari wasit saat bertanding. Salah satu negara yang sering diuntungkan adalah Qatar. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. FAM minta jaminan keamanan Timnas Malaysia U23 di Indonesia. Saksikan beritanya di sini. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah menerima jaminan keamanan dari PSSI Timnas Malaysia U23 selama berlaga di Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Jakarta dan Bekasi, 15 hingga 29 Juli mendatang. Hal itu disampaikan Sekjen FAM, Nur Azman Rahman, yang menjelaskan bahwa keamanan Timnas Malaysia U23 menjadi salah satu fokus FAM jelang tampil di Indonesia. FAM juga sudah melakukan persiapan matang dengan PSSI untuk bekerja sama agar turnamen ini berjalan lancar mengingat kali ini kita tergabung dalam satu grup. Namun, tim kami juga sudah mendapat jaminan keamanan selama berada di sana, ujar Rahman. Momen panas beberapa kali terjadi saat Timnas Malaysia bertanding di Jakarta. Terakhir terjadi pada September 2019, ketika Malaysia berhasil mengalahkan Timnas Indonesia 2-3 di Stadion Utama GBK, Jakarta, pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Ketika itu supporter Timnas Malaysia sempat tertahan di dalam stadion. Para pemain Timnas Malaysia juga harus meninggalkan stadion menggunakan rantis polisi. Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 tergabung di grup A Piala AFF U23 2025. Kedua tim akan bertemu pada laga terakhir fase grup di Stadion Utama GBK pada 21 Juli mendatang. Laga Indonesia versus Malaysia, 21 Juli itu, diyakini akan berlangsung panas karena berpeluang menjadi laga penentu juara grup. Dua tim lainnya di grup A adalah Brunei Darussalam dan Filipina. Timnas Indonesia U23 sendiri yang dilatih Gerald Vandenburg mendapat target juara Piala AFF U23 2025 dari PSSI. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.